Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Bagaimana kabarnya? Pagi yang ceria. Kita ngobrol santai sejenak sambil menikmati kopi morning ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini telah terjadi sebuah, katakanlah, polemik ya, yang membuat gonjang-ganjing dunia dunia apa namanya, dunia pemikiran ya, gosul fikir aja lah. Karena memang yang menyampaikan sebuah pemikiran kontroversi itu lahir dari seorang yang tidak bisa dianggap biasa ya. Terlepas benar atau salah itu nanti, tapi dia ya kiai lah, ada yang memanggilnya kiai karena juga memang dari berita yang tersiar punya pondok pesantren gitu ya. Kalau ngisi kajian kita lihat itu jamaahnya juga banyak ya. Artinya sosok yang punya kelas lah ya, tidak dari kelas-kelas jalanan. dari sosok yang punya kelas, yang sudah bisa mendapat gelar ulama, kira-kira begitu. Pernyataan-pernyataan yang kontroversi itu salah satunya kemarin sudah kita bahas tentang ada gambar gitu aja lah, bilang gambar ya. Kalau foto ya enggak lah. Gambar itu mungkin lukisan ya. Karena abad-abad segitu kan belum ada alat-alat fotografi ya. Itu lukisan yang katanya lukisan Bunda Maria menggendong Yesus gitu. Dan kita sudah sudah kita diskusikan kemarin ya. Yang dari analisa logiknya itu sepertinya pernyataan itu sulit untuk bisa diterima menjadi sebuah kebenaran. Itu salah satunya yang sudah kita diskusikan, dan ternyata bukan hanya itu pernyataan kontroversinya, ada beberapa hal ya. Di antaranya yang pagi ini aku terima dari penggalan videonya itu tentang bagaimana tragisnya kematian Ibunda Fatimah itu ya, yang diumpamakan sebagai kengerian yang dialami ketika terjadi pemberontakan dulu itu PKI atau apa begitu ya, sehingga pintu itu digedor ya, mau mencari sahabat Ali gitu. Akhirnya Bunda Fatimah membuka pintu dan tergencet sampai wafat, dan akhirnya semua persiapan pengurusan jenazahnya itu dilakukan sendiri, pemakamannya malam dan sendiri ya, dan seterusnya seperti yang beliau nyatakan. Akhirnya juga menjadikan sebuah kontroversi juga ya. Tapi begini, ketika banyak yang mensikapi kontroversi itu, aku akhirnya menyimpulkan belum ada yang mensikapinya secara keilmuan gitu loh. Karena benar salah itu bukan kelompok ya, tapi akhirnya membawa kelompok. Oh, dia kelompok si A misalkan begitu, aku kelompok si B gitu. Terus kita bongkar kelompok si A gitu. Kita bongkar kelompok si A, dia ngomong itu biasanya kelompok si B gitu. Jadi seolah-olah kenapa kok larinya terus ke kelompok? Apakah kebenaran itu ditentukan oleh kelompok? Taruhlah Anda kelompok si B dan Anda membongkar kelompok si A. Apakah di dalam kelompok Anda yang si B itu Anda yakin tidak ada kesalahan?
Kan jadi apa ya? Tidak ada sebuah advance, sebuah langkah maju ketika ada sebuah kontroversi itu lalu sanggahannya itu dibingkai kelompok gitu loh. Kenapa harus begitu? Kenapa harus dibingkai kelompok? Seharusnya kita belajar expand ya, menjadi lebih maju bahwa hal-hal yang kontroversi seperti itu dibawa ke medan laga keilmuan gitu. Ya. Jadi bagi mereka yang punya kompeten, tentunya punya dana ya. Karena kalau kita mendatangkan orang untuk sebuah diskusi itu juga perlu tempat, perlu biaya. Namanya ngundang orang juga ya, kita harus tahu bagaimana ya. Masa undang orang nggak kasih makan, nggak kasih minum, dibiarin aja. Cari tempat itu juga nyewa ya, pakai duit. Sewa, entah itu kafe, entah itu hotel, tapi kan ya tetap aja keluar duit. Terus orang datang nanti disangonin apa enggak, biaya transportasinya gimana gitu. Jadi seharusnya ada orang-orang yang punya kapasitas secara finansial ya, dan dia peduli terhadap agama, diundang saja. Atau dari kelompok-kelompok yang tidak setuju itu ajukan saja undangannya, terus siapa yang mau membiayai, ketemukan, diskusikan secara ilmiah gitu. Itu lebih berperadaban. Lebih berperadaban karena benar salah itu tidak atas nama kelompok. Sekarang aku lihat ya seperti lagu lama yang terus diulang, diputar lagi. Menyatakan sebuah pendapat itu benar atau salah itu mesti bawa-bawa gerbong, bawa-bawa kelompok gitu. Ya. Itu tidak apa ya? Tidak memberikan sebuah warisan yang baik kepada generasi-generasi kita, khususnya generasi-generasi Islam. Cobalah tinggalkan cara-cara seperti itu, karena di kelompok apapun, entah Anda si A, entah si B, si C, si D, tetap aja di sana ada probability benar dan ada probability salah. Jadi seandainya ada kontroversi seperti yang sekarang ini sedang polemik ya, bawa aja ke meja akademik gitu. Diundang, kita diskusikan. Kalau aku mengatakan seperti yang kemarin, aku katakan berita tentang ada gambar Yesus di dalam Ka'bah ya. Terus ada lagi nih tambahan yang katanya kematian Bunda Fatimah begitu tragis ya. Tentunya beliaunya yang mengatakan cerita itu punya sandaran ya, punya data yang bisa dia jadikan rujukan ya, data-data akademisnya. Kalau itu buku-bukunya siapa, kan di sana harusnya yang kita uji dalam sebuah kajian-kajian ilmiah gitu. Kalau dia benar ya kita ikuti karena dia benar, tapi kalau dia salah ya untuk apa kita ikuti ya. Dan diskusi-diskusi itu akan menjadi menarik sehingga benar salah itu tidak atas dasar kelompok. Yang selama ini yang ada itu kan langsung main tuding, ini kelompok si A, ini kelompok si B, ini kelompok si C, ini kelompok si D. Nggak. Kebenaran itu tidak mengenal kelompok. Ya. Kebenaran itu tetap kebenaran meskipun di kelompok mana, dan kesalahan juga itu tetap aja kesalahan walaupun dia ada di kelompok mana. Jadi kalau dia salah, salahkan saja secara ilmu, kalau dia benar, benarkan saja secara ilmu, gitu kan lebih gampang. Jadi enggak perlu bawa kelompok ini, kelompok itu. Ya untuk apa? Itu nggak menyelesaikan masalah. Karena itu ya sudahilah cara-cara lagu lama seperti itu. Maka seandainya ada yang mendengar atau memberikan respon yang positif terhadap apa yang aku katakan dalam tayangan ini, dan dia sosok yang mumpuni untuk menggelar diskusi ilmiah, itu aku lebih senang, dan apapun kesibukan yang ada aku akan tinggalkan dan aku akan hadir ya dalam forum diskusi itu. Jadi enak kita bedah secara ilmiah, itu enak gitu loh. Ya. Enak karena sejarah itu tidak gampang. Sejarah itu kita kembali merunut lintasan waktu yang begitu panjang, dari abad keberapa itu? Abad ke-6 ke-7 sampai sekarang berapa abad? Bukan sesuatu yang kemarin sore gitu. Sejarah memang begitu
Ya, contohnya saja ketika kita masih SD dulu cerita bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Kan satu cara yang kita dapatkan informasi itu lewat pendidikan. Ternyata sekarang berkembang, ada 3 kemungkinan bahwa bagaimana cerita sejarahnya Islam masuk ke Indonesia. Ya, ada yang melalui lewat Cina. Makanya sekarang nggak usah kaget kalau ada masjid-masjid berarsitektur Cina. Ya, ada yang bilang berputar dulu lewat India sana, Gujarat atau gimana gitu. Tapi ada yang langsung masuk, bahkan itu sejak zaman sahabat Ali diutus dari Turki menuju ke Palembang dan sebagainya. Banyak cerita. Sekarang tinggal diuji saja dari ketiga cerita itu yang benar yang mana. Sama dengan kasus yang sekarang. Ini kan cuma masalah cerita. Ini masalah cerita. Gitu loh. Si bapak cerita seperti itu, kita punya cerita tidak seperti itu ya. Kalau mau diuji, uji saja cerita mana yang benar, cerita mana yang bohong gitu. Jadi tidak usah bawa-bawa kelompok, karena itu tidak mencerdaskan. Kita ingin generasi Islam itu terbiasa dengan kerangka berpikir akademik ya, tidak kelompok minded ya. Karena kalau sudah kelompok minded, apapun yang dikatakan anggota kelompoknya dia akan benarkan. Apapun yang dikatakan bukan anggota kelompoknya, kalau dia akan salahkan, kan gitu. Tapi kalau kita bawa ke ranah ilmu itu lebih asik, ya. Jadi benar dan salah itu dikupas tuntas secara ilmu, yaitu kita berbicara apa? Bicara ilmu tidak bisa tidak berbicara data, gitu. Sejauh mana data itu bisa kita terima sebagai sebuah informasi yang memang dia handal untuk bisa diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu dulu ngobrol pagi kita. Nanti siangan atau sore kita lanjutkan kajian-kajian kita. Dari Gus Metik ya, selamat berkarya. Semoga Gusti Allah Agung merahmati ikhtiar kalian mendapatkan rezeki. Dan jangan lupa kalau sudah kaya, berbagi dengan yang tidak punya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.